Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Surya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Jadi kegiatan pada hari ini yaitu kita melakukan, saya melakukan pendampingan individu yang pertama untuk mendampingi Pak Surya. Kegiatan ini Pak Surya kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, kemudian inti pendampingan, dan yang ketiga itu bagian akhir pendampingan. Itu masing-masing ada waktunya, 20 menit, 150 menit, ada 30 menit dan 60 menit, dan di akhir penutupan nanti ada 10 menit. Nah, saya yakin ya selama 1 bulan terakhir ini Pak Surya telah mengikuti kegiatan-kegiatan program calon guru penggerak oleh instruktur dan lain-lain. Jadi yang ingin saya tanyakan pada kali ini Pak, tidak banyak, hanya seputaran tentang modul 1 dan modul 2 lah. Modul 1.1 dan modul 1.2 itu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Pak Surya kan sudah menjalankan kegiatan ini selama lebih kurang 1 bulan ke belakang, atau mungkin lebih, atau 2 bulan. Nah, yang saya ingin tahu apa saja proses ya yang Bapak jalankan selama 1 bulan terakhir mengikuti pembelajaran ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Nah, silahkan Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik Pak, berdasarkan pertanyaan Bapak tadi, apa saja yang saya lakukan selama ini dan dari pengalaman saya yang saya peroleh berdasarkan pendidikan di calon guru penggerak angkatan 6, saya mencoba menerapkan dan mengimplementasikan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang pertama sekali berdasarkan modul 1.1 mengenai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyatakan sebenarnya anak itu sudah memiliki kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang sebelumnya saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya masih mengajar berdasarkan keinginan saya. Artinya kemana si anak ini mau dibawa itu berdasarkan keinginan saya, bukan berdasarkan kodrat yang dia miliki, tapi berdasarkan keinginan saya sebagai guru. Tetapi setelah saya mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak angkatan 6, terutama di modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadarinya, ternyata apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan prinsip pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mengajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak, dan kemudian mengajar dengan prinsip among, artinya menghamba kepada anak. Itu yang selama ini saya terapkan dari berdasarkan pengalaman saya yang saya peroleh dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, sistem menghamba kadang-kadang banyak ya orang mengartikan menghamba itu seakan-akan siswa itu kita itu hamba dari siswa, padahal pemahamannya kan bukan itu. Artinya menghamba kepada anak itu artinya itu kita berpihak kepada anak, itu juga sesuai dengan filosofi KHD. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman ya, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya kemajuan teknologi itu kita mau tidak mau terlibat ke dalam kodrat zaman itu. Nah, sungguh luar biasa jawaban dari Bapak tadi ya. Nah, untuk berikutnya Pak Surya, bagaimana
kira-kira dukungan, ya kan Bapak selama ini mengikuti kegiatan itu untuk apa, untuk kegiatan kemudian Bapak terapkan kepada anak-anak. Nah, dalam hal ini sampai sejauh mana Pak dukungan kepala sekolah dan rekan-rekan guru Bapak terhadap program pendidikan guru penggerak yang sedang Bapak jalanin? Alhamdulillah Pak, di sekolah saya kepala sekolahnya sangat mendukung untuk kegiatan calon guru penggerak yang saat ini saya lakukan. Beliau memotivasi saya dalam setiap kegiatan dengan cara memberikan umpan balik di setiap kegiatan pengimplementasian atau aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Dan juga rekan-rekan saya ikut berpartisipasi dalam melakukan aksi nyata, ikut terlibat dan mengimplementasikan juga kegiatan tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Artinya sudah ditiru apa yang saya lakukan, ditiru oleh mereka dan mendapatkan respon yang sangat positif dari rekan sejawat, guru dan terutama siswanya, karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dari kepala sekolah sendiri itu sangat memotivasi saya Pak untuk melakukan terus berinovasi untuk melakukan perubahan di sekolah ini menjadi hal yang positif. Kemudian tadi kan kepala sekolah sungguh luar biasa Pak. Kemudian kalau dari teman-teman atau dari rekan-rekan Bapak gimana? Kalau dari rekan-rekan Pak itu sangat mendukung saya, sama seperti halnya kepala sekolah memotivasi ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang saya lakukan dalam melakukan perubahan-perubahan yang positif, terutama Pak dalam proses pembelajaran. Mereka ikut terlibat dan juga ikut mengimbaskan hal-hal tersebut dalam proses pembelajaran yang mereka laksanakan di kelas. Selama ini kira-kira yang namanya ekosistem itu Pak kan kepala sekolah, kemudian ada rekan. Kira-kira anak-anak didik itu tahu nggak Bapak menjalankan program guru penggerak ini? Atau pernah Bapak sampaikan? Ya. Kalau anak didik, murid-murid Pak tahu mereka saya sedang mengikuti pelatihan. Kenapa mereka tahu? Karena ada beberapa aksi nyata yang saya videokan, yang saya dokumentasikan, namanya juga anak-anak. Mereka ingin tahu, Pak untuk apa? Untuk apa direkam? Supaya apa Pak? Jadi saya jelaskan kepada mereka bahwasanya ini adalah tugas saya dalam pengimplementasian aksi nyata untuk kegiatan guru penggerak. Dan ada beberapa hari juga yang saya tidak bisa masuk ke dalam kelas, digantikan oleh guru lain. Jadi siswa ini merasa kehilangan Pak. Ini yang saya sangat banggakan dari siswa saya, yaitu guru yang dirindukan. Ketika saya tidak masuk, siswa selalu menanyakan ketika saya datang, Pak kenapa kemarin nggak masuk? Artinya mereka merindukan kehadiran saya, merasa kehilangan. Jadi ini yang dampak yang saya alami setelah saya mengikuti proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini Pak. Ya. Baik Pak Surya, itulah namanya kita sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan, ketika kita menerapkan hal yang biasa terus, itu mungkin anak-anak merasa hal yang biasa saja. Tapi ketika kita melakukan perubahan-perubahan, anak akan bertanya-tanya tuh, nih sepertinya kita sudah berubah sistemnya nih. Nah, itu juga menjadi daya tarik anak terhadap guru-guru mereka kalau seperti itu. Apalagi kita selalu melakukan perubahan yang jelas, perubahan itu kan ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi luar biasa ya siswa Bapak itu mengetahui bahwa Bapak sedang menjalankan program, kemudian mendukung, membantu program-program yang sedang Bapak jalankan. Nah, sekarang Pak tibalah kita di bagian kegiatan inti ya. Ini kan tentang pembelajaran daring yang selama ini Pak Surya jalankan atau dari CGP lain yang sedang menjalankan kegiatan pembelajaran daring. Nah, pada PI 1 ini ada hubungan dengan Lokakarya orientasi yang lalu. Setelah Bapak menjalankan program pembelajaran daring selama 1 bulan, di situ kan ada fasilitator, ya, kemudian ada instruktur. Ini Pak, yang jelas ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran dari Bapak itu atau yang meresahkan yang akan terjadi ketika Bapak mengikuti program itu. Ini kan ada 3 nih Pak.
kekhawatiran yang terjadi apa selama 1 bulan itu kan? Bapak ada kekhawatiran. Kekhawatiran Bapak yang terjadi itu apa? Kemudian ada juga Bapak kekhawatiran Bapak tapi belum terjadi. Nah, kita satu-satu aja dulu, Pak, ya. Kekhawatiran Bapak yang sudah terjadi itu apa selama Bapak mengikuti pembelajaran daring itu bersama fasilitator? Baik Pak, karena pendidikan calon guru penggerak ini kan dilaksanakan secara daring Pak. Ya. Sama seperti halnya waktu kita masa COVID kemarin, pembelajaran siswa juga dilaksanakan secara daring. Pastinya ada kendala-kendala atau kekhawatiran yang saya alami. Yang pertama sekali yang saya alami adalah yang saya pikirkan sebelumnya, ini pasti ada kendala, terutama untuk fasilitas kegiatan. Yeah. Kenapa demikian Pak? Secara daring kita memerlukan sarana dan prasarana yang betul-betul mendukung untuk kelancaran program tersebut. Nah, kalau daring itu otomatis Pak, sinyal dari kekuatan internetnya sendiri. Ya, sudah jelas Pak. Ya. Dari kekuatan sinyal internetnya sendiri itu pasti akan ada mengalami gangguan yang saya khawatirkan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, yang saya khawatirkan adalah manajemen waktu saya dalam membagi tugas sekolah, kewajiban saya di sekolah, kemudian kewajiban saya dalam mengikuti pelatihan. Karena pelatihan itu kan bukan hanya saja mendengarkan, tetapi ada juga tugas-tugas yang harus saya selesaikan dan memiliki target. Jadi itu kekhawatiran saya yang kedua. Kemudian kekhawatiran saya yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas yang seperti apa? Salah satunya tadi wifi sudah saya sebutkan, tapi ini perangkat untuk mendukung fasilitasnya seperti laptop, habis itu pembuatan video, pembuatan aksi nyata, karena fasilitas yang saya gunakan juga terbatas, jadi saya khawatirkan hasilnya juga tidak optimal. Ya, baik. Itu kan tadi yang telah terjadi, Pak ya. Belum, Pak. Kekhawatiran saya. Kekhawatiran. Jadi kadang-kadang kan gini, Pak. Kita khawatir. Kekhawatiran kita itu kan sudah terjadi. Saya ambil contoh seperti ini, Pak. Saya khawatir ketika saya mengikuti pembelajaran daring nanti dengan kondisi ekonomi saya yang terbatas, saya harus mempunyai paket data yang cukup banyak untuk memfasilitasi kegiatan ini. Dan ketika saya menjalankan kegiatan ini, ternyata memang itu terjadi, Pak. Ada saat saya itu mungkin budget atau kemampuan ekonomi saya saat itu memang betul-betul nggak ada. Nah, di situ kan kekhawatiran saya itu terjadi, Pak ya. Apakah Bapak juga seperti itu maksud saya gitu kan? Pastinya ada, Pak. Yang seperti itu pasti ada. Ya. Apalagi menyangkut kondisi keekonomian, Pak. Ya. Jadi paket itu diperlukan, kemudian kebutuhan keluarga juga di rumah harus diprioritaskan juga. Jadi sempat ada kebingungan untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Dan terkadang kalau cuaca nih Pak, ya namanya juga tergantung sinyal. Cuaca mendung, gangguan sinyal atau mati lampu, sering kali terjadi mati lampu Pak di daerah lingkungan tempat kerja saya ataupun di rumah. Ada mati lampu secara bergiliran. Nah, itu yang kendala saya juga, saya alami yang sudah terjadi kan. Sama juga ketika untuk menyiasatinya itu ketika kita harus mengupload yang bagian-bagian terbesar dari tugas unggah atau kita mengupload atau download yang ukurannya besar, mungkin kita bisa memanfaatkan fasilitas sekolah yang seperti Bapak bilang tadi, karena di sekolah kan fasilitasnya cukup dan didukung oleh pihak sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah juga mendukung. Sementara kalau di rumah kan kita terbatas, Pak ya. Nah, pengaruhnya kemana? Ke ekonomi tadi ya. Baik, untuk berikutnya yang Bapak kan tadi kekhawatiran Bapak yang sudah terjadi. Ini ada nggak kekhawatiran Bapak juga ketika mengikuti menjalankan pembelajaran daring ini? Bapak khawatir, tapi belum terjadi. Nah, coba Pak, apa yang boleh saya tahu? Itu masuk ke poin yang kedua tadi Pak, kekhawatiran saya memanajemen waktu. Saya takut
di kegiatan LMS itu tugas-tugasnya tidak dapat terkumpul atau dikumpulkan tepat pada waktunya. Tapi alhamdulillah sampai modul saat ini tugas yang diberikan selalu saya kumpulkan sebelum deadline waktu yang ditentukan. Jadi alhamdulillah kekhawatiran itu belum terjadi, Pak. Jadi masih dapat saya atasi dengan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya paling tidak. Ya, itu sangat luar biasa Pak Surya ya. Dengan kegiatan yang Bapak jalankan, Bapak bisa memanajemen waktu, mengatur waktu dengan baik, yang kadang-kadang banyak orang tidak bisa mengatur waktu tersebut. Nah, tadi kan Bapak ada kekhawatiran. Nah, kita selain ada kekhawatiran Pak, kan kita juga ada harapan ya. Ada harapan-harapan selama Bapak mengikuti pembelajaran ini, kan ada harapan-harapan yang setelah terwujud. Bapak punya harapan ini, ketika Bapak menjalankan maka harapan Bapak itu tercapai. Kan ada harapan Bapak yang sudah tercapai itu. Nah, kegiatannya apa Pak, kalau boleh saya tahu? Kalau harapan saya Pak, nggak muluk-muluk lah Pak. Pastinya kita mengikuti program ini ada visinya, ada tujuannya. Jadi saya harapkan tujuan yang ingin saya capai juga didukung oleh kepala sekolah, dapat diimplementasikan kepala sekolah ke depannya. Jadi ada dampak positif untuk sekolah ke depannya. Itu tujuan saya, Pak. Harapan saya bilang ke depannya. Setelah saya nantinya mengikuti kegiatan ini, dan kemudian ada dukungan sekolah sejalan antara kepala sekolah sebagai top leader dan saya sebagai bawahan, itu sejalan tujuannya. Jadi programnya berjalan dengan seiringan lah, tanpa ada hambatan-hambatan dari pihak internalnya sendiri. Ya, maksud saya gini Pak, ini kan Bapak selama 1 bulan terakhir ini Bapak kan sebelumnya punya harapan yang sudah terwujud 1 bulan terakhir ini. Nah itu ya, 1 bulan terakhir ini harapan yang sudah terwujud. Nanti kan ada lagi harapan kita ke depan apa, nah, gitu. Jadi yang apa difokuskan dulu ke harapan Bapak yang sudah terwujud selama ini. Kalau harapan yang sudah terwujud Pak, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, yaitu pembelajaran yang menghamba kepada anak. Dan sebelumnya itu masih sangat, saya katakan ya, belum sesuai lah Pak dari yang dia filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Tapi setelah saya mengikuti modul ini, alhamdulillah sudah ada perubahan, pembelajaran yang menarik dan menghamba kepada anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Seperti itu harapan yang sudah terwujud ya Pak. Itu maksud saya. Nah, tadi kan harapan yang selama ini sudah terwujud Pak ya. Ya. Karena 1 bulan ini harapan Bapak menghamba kepada anak, membuat perubahan-perubahan dalam sistem pembelajaran, perubahan mindset, itu kan harapan yang sudah terwujud. Nah, harapan ke depan nanti apa kalau dari Bapak? Kalau harapan ke depan ini artinya kan belum terwujud nih ya kan. Nah, itu. Jadi harapan ke depan Bapak apa? Kalau harapan ke depan saya yaitu Pak, seperti yang saya sebutkan juga tadi, adanya persamaan pemikiran antara saya dengan kepala sekolah dalam mewujudkan visi budaya positif lah di sekolah ini, sehingga apa yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak ini punya dampak terhadap diri saya secara pribadi dan secara umum punya dampak juga untuk sekolah. Jadi tidak ada sia-sia saya mengikuti dalam program pendidikan guru penggerak ini Pak. Ya, baik. Ini jawaban Pak Surya ini sangat luar biasa ya. Kemudian sangat menginspirasi juga bagi saya Pak, menginspirasi saya juga untuk melakukan perubahan-perubahan seperti Pak Surya di sekolah. Kebetulan kan saya guru juga di sekolah saya itu. Nah, berikutnya Pak, tadi kan Bapak sudah menyinggung berdasarkan pembelajaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ya kan? Nah, yang jelas Bapak sudah menyampaikan atau berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas yang Bapak masuki. Itu ya. Jadi perubahan-perubahan apa Pak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak terapkan di kelas? Perubahan-perubahannya Pak, saya tidak memaksakan kehendak Pak. Kalau dulu sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini Pak, pendidikan ya, saya selalu memaksakan kehendak. Artinya ketika saya ngajar,
si siswa harus bisa, harus sampai dia paham, harus dia mengerti. Tetapi setelah saya mempelajari di modul 1.1 ini mengenai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari tidak boleh memaksa kehendak yang dimiliki siswa. Jadi saat ini Pak, kenapa siswa saat ini merindukan saya? Karena saya tidak pernah memaksa mereka untuk belajar. Karena saya paham mereka akan bisa pada waktunya, bukan pada saat itu, tapi akan bisa pada waktunya, dan mereka juga akan bisa dengan metode yang tidak sama. Jadi saya pertama sekali saya lakukan adalah diagnostik Pak, mendiagnosa mereka, melakukan diagnostik. Kalau di kurikulum Merdeka itu namanya, kebetulan saya pegang kelas 4 Pak, kurikulum Merdeka, diagnostik non kognitif. Jadi saya melihat apa sih, bagaimana cara belajar mereka, apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka bisa menangkap pembelajaran. Dari situ saya menangkap bahwasanya mereka akan bisa bukan pada saat ini, tapi pada saat waktunya. Karena setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi metodenya juga tidak bisa saya samakan antara satu pendidik dengan semua peserta didik. Harus ada teknik dan metode yang berbeda juga. Jadi saya tidak memaksakan mereka harus bisa saat ini juga. Kalau nggak bisa ada hukuman, enggak seperti itu lagi Pak. Ya, baik Pak Surya. Kalau saya analogikan, kebetulan saya di basic saya di olahraga. Nah, setiap cabang itu punya top prestasinya. Mungkin kita tidak bisa memaksakan usia sekian, usia segini harus punya prestasi yang tinggi. Tapi setiap cabang olahraga itu punya top prestasi, ada prestasi puncak dia. Nah, mungkin dia di usia masih biasa-biasa. Nah, di sini kan kita belum panen istilahnya, belum panen karya, tapi kita bina dia, yang kita harapkan ketika dia dalam posisi puncak, nah itulah namanya puncak prestasi. Nah, Pak Surya memang sungguh luar biasa kalau saya lihat. Dan saya lihat, saya merasa bukan anak-anak saja Pak yang merindukan Bapak. Saya sebagai PP selalu memantau dan saya sangat merindukan semua CGP ketika melakukan aktivitas pembelajaran. Ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menyatakan ada perubahan-perubahan yang Bapak lakukan. Nah, di sini ada hal yang penting mengenai tadi, ya, berpihak kepada anak, menghamba kepada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang jelas ketika Bapak melakukan perubahan, itu ada respon dari anak. Ya, respon itu kan macam-macam, yang namanya anak-anak responnya itu macam-macam. Ada yang wah gitu, ada yang hanya sekedar diam, itu kan tergantung karakter masing-masing anak. Nah, respon peserta didik itu Pak yang Bapak lihat bagaimana terhadap perubahan-perubahan yang telah Bapak lakukan? Pada awalnya mungkin mereka Pak kurang respon. Kenapa? Karena sistem pembelajarannya berbeda dari guru-guru yang lainnya. Tapi lama-kelamaan mereka menyadari bahwa ini pembelajaran menyenangkan loh, pembelajaran asik, enggak memaksakan mereka harus bisa, atau tidak ada intervensi penekanan ketakutan yang dimiliki mereka. Jadi mereka selama ini belajar dengan saya enjoy Pak, maksudnya enjoy, ya menyenangkan lah, responnya sangat baik, mereka mendukung kegiatan-kegiatan saya, dan juga pastinya pembelajaran menjadi efektif bagi mereka secara pribadi lah, secara individu. Karena tadi saya sudah melakukan asesmen diagnostik, jadi mengetahui bagaimana karakter-karakter mereka tanpa ada keterpaksaan dari mereka mengikuti pembelajaran di pembelajaran saya. Nah, baik Pak Surya, terima kasih. Untuk berikutnya, tadi kan sudah ada perubahan-perubahan baik yang telah Bapak lakukan. Nah, ada nggak perubahan-perubahan yang Bapak rencanakan yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang jelas kita kan akan selalu melakukan perubahan-perubahan. Nah, dalam tahap ini Bapak sudah melakukan perubahan dan kelihatan dari respon anak-anak. Nah, ke depannya itu ada nggak perubahan yang perlu Bapak perbaiki? Kalau perubahan dari diri saya sendiri atau ke siswanya? Ya, maksudnya semua lah, dari Bapak dari siswanya bagaimana? Kalau dari saya sendiri perubahannya terus mengevaluasi Pak, karena namanya juga seperti halnya belajar, itu tidak ada rasa puas, tidak seperti memasukkan air ke dalam gelas yang ketika terus-menerus akan tumpah. Tapi kalau proses pembelajaran ini ketika dia diisi, maka dia, kalau menurut saya, semakin kurang.
ketika saya sebelum mengikuti CGP dan perbandingan setelah saat ini saya mengikuti, ternyata saya belum ada apa-apanya sama sekali, belum memiliki kemampuan apa-apa. Banyak hal yang harus terus saya tambah, saya pelajari untuk meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam bidang pendidikan. Karena saya sebagai seorang guru, jadi saya harus terus meningkatkan kompetensi saya dan melakukan evaluasi dari kinerja yang selama ini saya lakukan untuk perubahan yang positif ke depannya. Jadi terima kasih Pak Surya. Betul kali jawaban Pak Surya. Saya juga pernah mendengar ada satu filosofi yang mengatakan bahwa semakin banyak yang kita ketahui, maka semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Nah, itu kan yang maksud Pak Surya tadi. Ilmu itu ketika kita belajar dapat A, maka kita akan mempertanyakan, oh habis A ini ada B. Nah, habis B, oh ternyata ada C gitu kan. Nah, itu yang saya tangkap, itu yang Pak Surya maksud ya, ketika kita mengetahui sesuatu, maka akan lebih banyak sesuatu yang belum kita ketahui setelah kita. Nah, jadi tadi kan sudah ada perubahan-perubahan konkret, perubahan-perubahan nyata yang telah Bapak lakukan di kelas. Nah, Pak Surya saya mengenal sebagai bagus di bidang IT. Nah, perubahan konkret itu kan sebaiknya Bapak masukkan ke jurnal. Bapak bukan jurnal sebagai refleksi mingguan. Apakah ini sudah Bapak laksanakan dan bagaimana proses Bapak laksanakan itu? Alhamdulillah Pak, untuk jurnal refleksi mingguan BLMS kita juga punya di mingguan. Ya. Di situ saya sudah mengerjakan dan mengupload tugas-tugas saya untuk refleksi dari setiap modul pembelajaran, dari modul 1.1 filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, dan modul 1.3 itu visi guru penggerak. Jadi setiap mingguan kita sudah mengupload jurnal-jurnal kegiatan pengimplementasian, terutama Pak, dari kegiatan modul tersebut. Ya. Jadi kan mengenai jurnal refleksi, yang jelas itu kan Bapak sudah memasukkan ke dalam LMS, ya. LMS. Nah, ketika kita bicara LMS, berarti kita juga terkait di sini tentang media, ya Pak, tentang media. Jadi media atau platform, ya, platform yang Bapak gunakan itu dalam bentuk apa? Yang jelas kan kalau ini dalam bentuk digital, Pak, ya. Iya. Nah, dalam bentuk digital. Jadi dalam bentuk apa? Maksudnya komponen-komponen Bapak buat dalam media digital itu yang Bapak tuang dalam bentuk portofolio, ya. Dalam bentuk portofolio, komponen apa yang Bapak buat? Mungkin kalau saya itu apa itu YouTube, itu kan salah satu komponen untuk media pembelajaran digital. Apa mungkin ada pakai platform dari Canva, dari apa dan lain-lain. Kalau saya boleh tahu prosesnya ini gimana Pak, masing-masing apa ya platform itu? Saya selama mengikuti CGP ini Pak juga berbarengan mengikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Alhamdulillah saya lulus level 3. Alhamdulillah. Jadi di situ ada karya-karya saya yang saya masukkan ke rumah belajar, pembuatan media pembelajaran interaktif yang saya upload ke rumah belajar. Kemudian ada channel YouTube saya juga Pak, saya memiliki channel YouTube, nama channelnya Guru Nusantara. Nusantara sama channel YouTube. Dan juga kegiatan-kegiatan siswa itu juga saya masukkan ke TikTok Pak. Ke TikTok. Kenapa demikian? Ini sebagai media promosi dan media penghargaan kepada siswa agar siswa juga masuk ke media sosial, apalagi anak zaman sekarang Pak, anak zaman milenial. Mereka senang kalau ada kegiatan-kegiatan yang terdokumentasikan dan dipublikasikan. Setiap saya buat aksi nyata Pak, jangan lupa kirim ya Pak linknya, Pak kirim ke saya ya, minta secara pribadi mereka Pak. Jadi mereka juga senang. Dan dampaknya dari media tersebut Pak, ketika belajar mereka serius ya Pak dalam memperhatikan pembelajaran, dan setelah belajar karena ada video tersebut mereka juga bisa mengulang kaji materi Pak.
Ya, Secara tidak langsung seperti itu. Bukan sekedar menonton, tetapi ada hal yang terselipkan, bisa mengulang kaji, merangkum kembali materi atau melihat kembali materi yang telah dipelajari mereka. Padahal intinya cuma melihat videonya doang, tapi tanpa disadari mereka itu menurut saya telah mengulang kembali pelajarannya. Jadi seperti itu, Pak. baik Pak Surya, kita lanjutkan bahwa kita kan ini posisi diri kita kan kita tahu tentang kemampuan kita masing-masing. Ini kan hanya menyangkut tentang sumber daya kita sendiri. Nah, bercerita tentang sumber daya, kita kan punya potensi atau kompetensi masing-masing. Menurut Pak Surya, potensi diri Pak Surya itu kompetensi apa yang sudah baik? Karena selama ini kan saya juga mengenal Pak Surya, kompetensi Pak Surya yang menonjol itu kan di bidang IT, tapi tidak meninggalkan kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, bagi Pak Surya sendiri, itu kompetensi yang sudah Pak Surya miliki yang baik itu yang bagaimana? Silakan Pak Surya jelaskan. Terima kasih, Pak. Kompetensi yang baik yang menurut saya, Pak, tiap sebelum memulai kegiatan, saya itu pastinya membuat perencanaan terlebih dahulu, Pak. Perencanaan pengembangan. Apa tujuan saya? Jadi selama ini saya memiliki kompetensi seperti yang Bapak lihat dan Bapak bilang sebelumnya, itu benar. Saya memiliki kompetensi lebih tertarik di dunia IT, makanya banyak video-video saya, media-media pembelajaran saya berbasis IT, dan kemudian saya juga memiliki kompetensi untuk berbagi dengan orang lain, Pak. Ya. Ada beberapa kali saya mengikuti pelatihan, itu saya ditunjuk sebagai narasumber lah, saya dikatakan sebagai narasumber dari seminar online maupun seminar offline, kegiatan KKG ataupun kegiatan MGMG ada dijadikan sebagai narasumber. Ya, kalau saya lihat sungguh luar biasa Pak ya. Jadi yang namanya kompetensi itu kita kan tidak cukup kita puas hanya di sini, kan? Mungkin harus ada pengembangan ke depan. Pak Surya mungkin bisa mendapatkan itu dari pengembangan dari program sekolah, program daerah, bahkan dari ada namanya program pelatihan mandiri untuk ke depan. Ini kan untuk ke depan nih Pak. Menurut Pak Surya, kompetensi Pak Surya ke depan ini yang perlu ditingkatkan itu kompetensi yang bagaimana? Silakan Pak jelaskan. Menurut saya, Pak, kompetensi yang perlu saya tingkatkan, yang pertama sekali bukan ditingkatkan, Pak. Pertama sekali adalah konsisten. Ya. Terus konsisten dan terus meningkatkan. Pertama konsisten dulu, jangan sampai kompetensi yang sudah ada sama saya hilang. Ya. Jadi harus ada konsistennya dulu dari diri saya sendiri untuk terus menerapkan dan mengembangkan ataupun meningkatkan kompetensi yang sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya kembangkan saat ini adalah kompetensi dalam berbicara, Pak. Ya. Berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Karena komunikasi ini merupakan suatu hal yang paling penting untuk meyakini orang lain, terutama dalam hal mengajar. Kalau kita berkomunikasi dengan anak tidak baik, penyampaian terhadap anak tidak baik, itu si anak sulit untuk memahami maksud dan tujuan dari komunikasi kita atau materi yang kita sampaikan. Karena komunikasi ini menjadi suatu hal yang digunakan untuk saling memberikan informasi, bertukar informasi. Jadi itu yang ingin saya tingkatkan lagi, Pak. Saya merasa dalam hal komunikasi saya masih sangat minim sekali. Ya. Baik Pak Surya, sungguh sangat menginspirasi. Ini tentang itu saya sangat mengapresiasi tentang kemampuan atau kompetensi Pak Surya untuk melakukan perubahan-perubahan baik itu di sekolah pada peserta didik untuk kepentingan peningkatan mutu ya pendidikan khususnya di sekolah bahkan untuk kota Langsa, karena saya juga mengetahui Pak Surya beberapa kali menjadi narasumber di satu forum. Nah, tibalah kita di akhir kan. Nah, kita sudah sharing berbagi praktik selama ini ya, melalui pendampingan ini.
yang ingin saya ketahui Pak, ada nggak Bapak punya ide baru tentang pelaksanaan pendampingan? Yang pertama Pak, penilaian terhadap pendampingan ini dulu. Nah, kita kan sudah berbagi praktik baik nih, ya kan? Penilaian Pak Surya terhadap berbagi praktik ini atau pendampingan ini bagaimana? Kemudian kira-kira ke depan nanti apa kira-kira yang perlu diperbaiki proses pendampingan ini? Baik, terima kasih Pak. Untuk masalah pendampingan Pak, selama ini yang saya rasakan dari persiapan kegiatan yang saat ini kita lakukan kegiatannya Pak, untuk persiapannya Bapak sudah jauh-jauh hari mengingatkan bagaimana teknik untuk pendampingan apa saja yang perlu dipersiapkan, itu sudah Bapak jelaskan dan kami sudah mempersiapkan dari awal kegiatan calon pelatihan pendidikan calon guru penggerak. Kami sudah mempersiapkannya agar ketika pendampingan itu data yang Bapak inginkan sudah lengkap atau memenuhi lah yang Bapak inginkan. Kemudian untuk kedepannya harapan saya untuk pendampingan ini terutama untuk pengajar praktek Bapak sebagai pengajar praktek kami harapkan ikut terlibat dalam kegiatan aksi nyata kami. Yang selama ini mungkin aksi nyata yang saya buat ya Pak, aksi nyata yang saya buat hanya melibatkan pihak internal sekolah tanpa ada keterlibatan pengajar praktik di dalamnya. Jadi saya harapkan ke depan Bapak ikut terlibat dalam kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah. Baik Pak Surya, terima kasih. Sungguh sangat menginspirasi. Saya juga berterima kasih kita telah berbagi praktik baik melalui pendampingan ini. Saya bisa sharing pendapat, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan ya, dalam pelaksanaan program calon guru penggerak ini. Dan tapi setelah kita jalankan ini, saya hanya sekedar mengingatkan, jangan lupa nanti hasil pembelajaran daring dari fasilitator, dari instruktur, kalau ada tugas dicatat, kemudian dituangkan dalam jurnal komunikasi. Jurnal komunikasi kan ada itu melalui LMS ya, LMS. Nah, jadi intinya Pak, jalankan ini dengan penuh semangat, tetap jaga kesehatan, selesaikan tugas melalui LMS, kemudian yang jangan lupa lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus tetap selalu sehat, tetap semangat, jangan lupa tetap bahagia. Jadi terima kasih Pak Surya, jangan lupa nanti tugas-tugasnya diunggah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.